Oke, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nggak apa-apa, tetap dibuka kameranya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang Tuhan izinkan kami naikkan. Terima kasih untuk roh-Mu yang menggerakkan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk rencana firman-Mu yang akan Kau sampaikan kepada kami. Urapilah setiap kami, mampukanlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan makin diteguhkan Tuhan untuk mengerjakan kebenaran-Mu di bumi ini Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami mengikat, menghancurkan semua roh-roh yang coba menghalangi kami untuk membangun mezbah, yang menghalangi kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kita semua yang percaya katakan, amin. Oke, kita akan, mari kita buka 2 Tawarid. Ya, sebentar ya. 2 Tawarid 7. Saya sudah ada di sini kok. Ya. 2 Tawarid 7 ayat 14, ini kita akan bawa dahsyatnya doa ya. Dahsyatnya doa yang paling tidak disukai oleh iblis adalah ketika umat Tuhan berdoa. Apa yang dilakukan Tuhan untuk menggerakkan orang-orang Israel dari Mesir adalah dengan alasan yang tepat, yaitu agar orang Israel berdoa, menyembah Tuhan di gunung, di tempat yang Tuhan ingin umat Israel berdoa di sana, gitu ya. Jadi Tuhan juga memberikan aturan kepada umat Israel, ya, aturan baku, aturan yang yang untuk selama-lamanya, yaitu dengan membangun mezbah, menjaga api tetap ada di ruang Maha Kudus, di ruang kudus, tidak boleh mati api di bait Allah. Ya, itu satu gambaran bahwa tidak boleh putus, mati atau padam hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Di 2 Tawarid 7 ayat 14, mari semua kita membaca sama-sama. Silakan dibuka mic-nya, sama-sama kita baca. Ya, 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu mendengarkan dari sorga doa-doa yang dinaikkan oleh umatnya, oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Bapa mendengar dari sorga dan pertama mengampuni dosa-dosa mereka semua yang berdoa, dan kedua memulihkan negeri mereka. Ini tidak disukai oleh iblis. Ya, ini nggak disukai oleh iblis. Kenapa? Karenanya ketika ada satu kumpulan seperti kita ini, suatu kumpulan untuk berdoa, maka yang selalu dirancangkan oleh pasukan-pasukannya iblis adalah menggagalkan semua anggota untuk hadir. Mereka yang merencanakan membangun mezbah itu adalah pekerjaan yang paling disukai oleh Tuhan. Karena Tuhan tujuannya menciptakan kita untuk berkomunikasi. Ya, untuk berkomunikasi, untuk membangun hubungan. Ya. Iblis tahu kalau manusia tidak dipisahkan dari Allah, sulit bagi dia untuk menjatuhkan manusia. Karenanya yang pertama iblis lakukan adalah bagaimana merenggangkan hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana merenggangkannya? Itu dilakukannya dengan membuat manusia berdosa. Ya,
membuat manusia berdosa seperti yang ditulis di Yesaya 59 ayat 1 ayat 2. Ya. Coba baca Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2 sebentar. Saya lihat di sini ya. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Bentar ya. Di Yesaya 59 ayat 1 ayat 2 dikatakan gini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayo sama-sama kita baca yang di bawahnya. 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi iblis yang punya niat, yang punya tujuan, ini ya tujuan iblis. Iblis tujuannya mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi ini bisa dia lakukan, dia harus memisahkan dulu manusia dari Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan manusia melakukan kejahatan dan memastikan manusia melakukan dosa. Dengan cara apa? Dengan cara dua hal ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia jauh dari Tuhan. Itu yang dilakukannya kepada Adam dan Hawa. Ya. Itu yang dilakukannya kepada Adam dan Hawa. Jadi, doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Ya, orang-orang yang berdoa, yang rutin berdoa, yang terus berdoa, itu terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan kejahatan. Mereka yang datang dengan tulus, dengan hati yang tulus ya, seperti seorang pemungut cukai yang datang dengan merendahkan diri, bukan seperti orang Farisi di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah sampaikan, ya. Bukan seperti orang Farisi yang membanggakan diri dalam doa, dia tidak dapat pembenaran. Tapi mereka yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ini ya, mereka yang merendahkan diri, ya, baru berdoa, tujuannya mencari wajah Tuhan, berbalik, melakukan pertobatan dengan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka komunikasi dengan Allah itu begitu intim. Dan ini tidak disukai oleh iblis. Jadi, ketika kita bangun mezbah pagi ini, kita membangun mezbah pagi ini, ingatlah, yang nomor satu yang paling tidak suka ini adalah iblis. Maka dia akan lakukan banyak hal untuk membuat tidak adanya mezbah pagi. Saya rasakan sekali ketika saya membangun mezbah petang bersama dengan rekan-rekan. Perlawanannya luar biasa, banyak kali tantangan luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan bangkitkan orang-orang yang bisa mengcover agar mezbah itu tetap bisa berdiri. Ada rekan-rekan seperti Lina yang bisa mengcover kalau abang lagi ada kegiatan. Ada aja kegiatan-kegiatan yang dibuat, yang membuat abang harus memilih antara mezbah petang atau kegiatan ini, tapi kegiatannya tidak bisa ditinggal. Ya, puji Tuhan, Tuhan selalu kalau niatnya memang ingin rindu untuk membangun mezbah, maka Tuhan akan berikan solusi. Ya. Ada backup untuk mezbah tetap bisa berjalan. Ya. Gak gampang membangun mezbah pagi sama mezbah petang. Karena yang dilawan yang gak kelihatan. Yang merencanakan segala hal untuk menggagalkan kita membangun mezbah. Makanya saya bilang,
Berhati-hatilah langkah-langkahmu, kegiatan-kegiatanmu, karena apa? Yang Tuhan sukai mezbah. Kita tahu bahwa gereja yang besar itu gereja karena kuatnya mezbah, doa, menara doa yang dibangun di gereja itu. Tidak ada kegerakan tanpa doa, tidak ada kegerakan tanpa gerakan doa. Tahun 99 saya ngelihat bagaimana teman-teman kayak Pak Daniel Panji, Pak Rahmat Manulang bergerak, semuanya apa yang digerakkan? Para pendeta, para jemaat gereja sekota, orang sekota berdoa sekota, doa berjejaring, paling hanya beberapa jam berdoanya. Tapi ketika digerakkan doa itu terjadi luar biasa. Bangsa Indonesia bisa tetap eksis, bisa tetap kuat dan baik ini, terpilih pemimpin-pemimpin yang baik, ya. Pemimpin-pemimpin yang tidak baik tersingkirkan, yang baik tetap berdiri. Semuanya karena apa? Karena ada tangan yang tidak kelihatan mengatur bangsa ini. Bagaimana tangan kelihatan ini bergerak? Karena ada umatnya yang merendahkan diri, berdoa mencari wajahnya Tuhan, memohon kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menyampaikan hal-hal besar kepada hambanya ini, dan hal-hal besarnya itu disampaikan lagi kepada Tuhan. Tuhan menjawab dari sorga. Ya. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Berseru-serulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami dan hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika kamu serius membangun mezbah pagi, serius membangun mezbah petang, yang kamu lakukan, yang kita lakukan adalah hal-hal yang benar, yang paling dibenci oleh si iblis. Dia akan berusaha menggagalkan dengan membuat kita melakukan banyak kejahatan sehingga kita terintimidasi datang pada Tuhan, dengan memberikan banyak kegiatan sehingga kita melalaikan untuk datang kepada Tuhan, membuat kita melakukan banyak hal tanpa doa sehingga yang terjadi kesombongan, sehingga kita jahat. Karena kita setiap kegiatan kerohanian, walaupun itu kerohanian, walaupun itu kita bilang untuk Tuhan, tapi kalau kita lakukan tanpa didasari doa, maka iblis berhasil menjerumuskan kita di tengah-tengah kebenaran yang dalam tanda petik yang kita lakukan. Apa? Kita menjadi sombong melakukan pelayanan itu. Menjadi melakukan pelayanan dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan inginkan kita melakukan segala sesuatu oleh karena Tuhan, daripada Tuhan, dan kembali untuk Tuhan. Perhatikanlah saat kamu membangun mezbah pagi, banyak sekali kendala-kendala yang dilakukan. Puji Tuhan kita bisa lakukan ini di hari ke-132. Ini sesuatu yang bagi saya anugerah luar biasa. Sekarang di mezbah petang orang-orang digerakkan Tuhan untuk membangun mezbah, dan tidak gampang untuk bisa terlibat di dua hal ini. 1 jam di pagi hari, 1 jam di sore hari, jam 5:30 sampai 6:30 adalah jam-jam sibuk, jam-jam yang masih enak-enaknya melanjutkan kegiatan berikutnya, tapi kita harus menyisihkan diri seperti Yesus menyisihkan diri dari keramaian untuk berdoa. Menarik diri dari keramaian hanya untuk berkomunikasi dengan Bapa. Menarik diri dari keramaian hanya untuk menyembah Bapa Sorgawi. Ini tidak gampang, kedagingan yang dilawan. Banyak alasan untuk membuat, aku kan sedang melakukan A, sedang melakukan B, sayang, tanggung. Nanti aku bisa juga kok berdoa. Tapi nanti aku bisa berdoa, tapi tidak berdoa juga. Karena memang bahasa nanti kan aku bisa juga berdoa, nanti aku doa pribadi, nanti aku bisa lakukan doa, nanti doa malam. Tapi akhirnya tidur, seringkali terjadi begitu. Kenapa? Karena seakan-akan itu benar. Iblis tanamkan di pikiran kita bahwa nanti aku juga kan bisa berdoa. Pembenaran. Tapi ujungnya kita tidak berdoa.
Yang selalu dilakukan iblis agar dia bisa mencuri, membunuh, membinasakan, pertama-tama yang harus dia lakukan adalah menjauhkan kita dari sumber kehidupan. Menjauhkan kita dari sumber kehidupan. Itu yang pertama sekali harus dia lakukan. Menanamkan segala benih-benih kejahatan, benih-benih dosa di dalam hati kita. Sehingga Tuhan bersembunyi dari kita oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi puji Tuhan, darah Yesus selalu siap dan ready. Darah Yesus selalu ada bagi kita. Perhatikan baik-baik kalimat abang ini. Perhatikan. Bahwa iblis akan selalu menanamkan benih-benih kejahatan dengan tipu dayanya untuk membuatmu jauh dari komunitas, menghindar dari komunitas, melanggar komitmen, dan merasa bahwa nanti bisa juga aku lakukan. Ya, domba yang sendiri itu pasti diterkam, maka dia harus di dalam kawanan. Puji Tuhan kita ada mesbah pagi bersama-sama. Dan abang berharap sekalipun pandemi nanti sudah selesai, mesbah ini tetap kita dirikan, mesbah ini tetap kita lakukan. Mesbah pagi, puji Tuhan. Tuhan gerakkan beberapa orang dan mau membangun mesbah petang. Ya, di tengah-tengah kesibukan banyak orang terjadi mesbah petang. Dan saya yakin ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan ingin lakukan di pelayanan giving. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan ingin lakukan di pelayanan kita ini. Di tengah-tengah kita ini. Ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan ingin lakukan. Tapi dia harus siapkan dulu mesbahnya. Dia siapkan dulu umatnya dengan berkomunikasi terus dengan Tuhan. Ya. Tuhan selalu menjelajah, matanya selalu menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, yang bersungguh hati membangun mesbahnya, yang bersungguh hati untuk mengutamakan Dia, yang bersungguh hati untuk berkata, Engkaulah Tuhan yang spesial bagiku, yang bersungguh hati menjalankan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Tujuan kita di bumi bukan untuk menjadi kenyang, bukan untuk menjadi kaya raya, bukan untuk menjadi sukses secara fisik. No, bukan. Karena apa? Karena Tuhan bilang juga, jangan kumpulkan hartamu di bumi ini, di dunia ini, ngengat dan karat banyak. Itu perintahnya. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk menyediakan tempat, rumah. Di rumah Bapakku banyak rumah. Di tempat Bapakku banyak rumah. Dan itu rumah kita. Artinya, kita semua yang hadir di sini, teman-teman yang melihat YouTube, mendengarkan ini, rumah kita itu di sorga. Siapa yang nyiapkan, siapa yang nukangi, siapa yang mendirikan? Yesus. Pasti yang terbaik karena Dia Allah yang sempurna. Di situ rumah kita. Tapi iblis akan menjauhkan kita dari pemikiran ini dan mengalihkan kita untuk fokus membangun di dunia ini. Sehingga apa? Mesbah doa ditinggalkan demi hal-hal mengejar materi dunia. Mengalihkan fokus kita. Padahal Kristus sudah jelas bilang, aku pergi menyiapkan rumah bagimu. Jangan sampai kamu nggak datang ya. Begitulah kelanjutannya menurut abang. Sudah kubangun rumah bagimu, jangan kamu yang nggak datang. Sudah kuundang. Kenapa bisa seseorang tidak jadi datang? Karena berubah fokus kepada rumah yang dibangunnya sendiri di bumi ini. Pemikiran-pemikiran dibangunnya sendiri. Firman Tuhan bilang, pikirkanlah yang di atas di mana Allah ada. Fokus kepada Dia. Fokus untuk memuji, memuliakan namanya.
Mata Tuhan mencari orang-orang yang fokus itu. Mata Tuhan mencari mereka yang bersungguh hati menjalankan amanat agung. Mata Tuhan mencari mereka yang bersungguh hati membangun mezbah. Tuhan mau limpahkan kekuatan pemulihan negeri. Tuhan mau limpahkan kekuatan untuk menegakkan kemuliaannya. Tuhan mencari di tengah-tengah kita seseorang yang serius mendirikan tembok, yang mempertahankan negeri ini di hadapan Tuhan agar tidak dimusnahkan Tuhan, agar Tuhan tidak murka oleh karena penyembahan yang salah di negeri ini. Tuhan ingin kita fokus untuk negeri ini, fokus untuk membangun bangsa ini, tidak fokus untuk diri kita, tapi fokus untuk negeri ini. Tapi kita bisa fokus untuk negeri ini kalau kita terus kontak kepada Tuhan, terus membangun mezbah, terus berseru kepada Tuhan, terus menyembah Dia. Galatia 2 ayat 20 bilang, Kristus ada di dalam dirimu. Jangan buat Kristus nganggur di dalam diri kita. Izinkan, biarkan atau minta Kristus untuk aktif di dalam diri kita, memakai kita. Karena ketika Kristus yang mengendarai kita, kita maksimal. Tapi bagaimana supaya Kristus bisa mengendarai kita? Satu-satunya seriuslah membangun mezbah. Biarlah dirimu terus dikontrol oleh Allah. Di dalam mezbah, di dalam pembangunan mezbah, ingat rekan-rekan, di dalam pembangunan rumah Tuhan yang kita pikirkan Tuhan. Kalau teman-teman membangun mezbah pagi tapi celingak-celinguk ke sana ke sini, membangun mezbah petang tapi celingak-celinguk ke sana ke sini, tidak fokus, jalan ke sana, jalan ke sini, teman-teman hanya ngisi daftar hadir. Tuhan tidak tertipu dengan daftar hadir di screen, di layar, hadir si anu, tapi dia jalan-jalan kemana-mana. Agar kamu dijagai, nyalakan kameramu. Agar dirimu juga secara daging dijagai, malu untuk tidak serius. Makanya waktu Bang Renot kemarin mau menyampaikan firman, dia bilang, nyalakan kamera, pastikan kamu duduk dengan benar, hormati hadirat Tuhan. Karena kalau kamu matikan kamera, daging kita terbawa untuk suka-sukanya. Puji Tuhan kalau ada yang bisa mengendalikan dagingnya. Tapi kecenderungan adalah kita mengerjakan hal-hal yang lain. Kalau dirimu tidak kuat, maka biarlah dirimu dibantu oleh kamera untuk ada rasa malu kalau mengerjakan yang aneh-aneh. Kenapa saya bilang, mari hidupkan kamera? Kenapa? Agar ketika membangun mezbah sudah menyiapkan waktu 1 jam, benar-benar berharga waktu itu dengan kita menghargainya juga, dengan memberikan yang terbaik. Saya pernah di chapter 1 bulan. Ya, saya memang perhatikan bagaimana menyembah, memuji, ada yang lagi tidur-tiduran. Saya bilang, aduh, tapi masih segitulah kemampuannya. Masih segitulah yang mereka tahu. Ya, karena firman Tuhan bilang, tegur dengan lemah lembut gitu ya. Mereka yang lemah imannya, tegurlah dengan lemah lembut. Ya udahlah, masih lemah imannya. Lemah pengertiannya. Berharap ada kesadaran ketika ada lawatan. Kita nantikan lawatan aja, karena ketika lawatan terjadi, penghormatan terhadap hadirat Tuhan itu luar biasa. Ketakutan untuk berbuat yang macam-macam itu luar biasa. Ya. Jadi pembangunan mezbah itu penting. Ya. Mari membuat hati kita semua, ya, taruhkan di dalam hati kita, Tuhan, aku maulah dilibatkan untuk bangsa ini. Tuhan, aku hidup di dunia ini hanya 70, 80 atau 120 tahun. Aku hidup di negeri ini, di bangsa ini. Masakan aku nganggur tidak ada buat apapun? Aku lagi energik ini di masa mudaku. Masakan aku hanya begini-begini aja, Tuhan? Milikilah kerinduan itu bertanya-tanya, masakan aku hanya begini?
Kerjakan hal-hal yang besar. Toh Tuhan bilang kok, janjinya kok, bahwa aku akan menjawab engkau di Yeremia 33 ayat 33. Nah, memberitahukan kepadamu hal-hal besar. Hal-hal besarnya bagian kita, bukan hal-hal kecil. Bukan remeh-temeh, bukan hal-hal besar bagianmu dan bagianku. Kalau Allah yang Maha Kuasa menjanjikan hal-hal yang besar, Tuhan gak mungkin melanggar firman-Nya ini. Karena Dia adalah firman, firman adalah Dia. Dia integritas yang paling sempurna, yang sempurna. Gak pernah melanggar perkataannya. Kalau Tuhan bilang hal-hal besar, percaya saja kepada Tuhan, hal-hal besar. Dan jangan fokus kepada hal-hal kecil. Maka berserulah, minta kepada Tuhan. Tuhan, aku minta hal-hal besar. Tapi kalau kita fokus kepada diri kita, maka iblis mengerjakan itu di tengah-tengah anak-anak durhaka, anak-anak yang melanggar perjanjian dengan Tuhan, yang melanggar firman Tuhan. Maka yang ada di pikirannya hanya hal-hal tentang dirinya, kesenangan dirinya, kesenangan perasaan dirinya. Jadi itu hal-hal kecil. Kenapa? Tentang dirinya saja. Apa itu hal-hal besar? Tentang bangsa ini, tentang dunia, tentang negeri, tentang rencana Tuhan, planning kedatangannya ke yang kedua kali, tentang kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru, tentang rahasia-rahasia besar. Itu hal-hal besar. Dan itu di mana Tuhan sampaikan kepada mereka yang serius membangun mezbah. Musa kalau mau ketemu sama Tuhan, dia masuk ke ruang Maha Kudus, berbicara muka dengan muka, apa ini planning untuk bangsa yang besar ini ya Allah. Musa mengerjakan hal-hal yang besar, dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia mendirikan mezbah dan dia berkomunikasi. Daud ketika mau perang, dia dirikan mezbah. Tuhan, apakah aku akan melawan bangsa ini? Kau berikan kemenangan? Itu yang dia tanya, hal-hal besar untuk bangsa ini. Dan Tuhan menjawab, iya aku berikan kemenangan. Begini buat caranya berperang. Di mezbah hal-hal besar Tuhan akan sampaikan. Karena banyak hal-hal besar yang akan mengecilkan, menghancurkan semua pekerjaan si iblis, maka iblis nggak senang. Maka jangan heran, apa yang selalu dilemparkan iblis di tengah-tengah komunitas doa? Perpecahan. Rasa tidak suka satu dengan yang lain. Dia tanamkan kepikiran para pendoa itu apa? Untuk menilai orang lain. Ini doanya kayak gitu ya. Ini cara doanya lucu ini. Mengetawain satu dengan yang lain sehingga malu dan tidak datang lagi. Dan iblis tepuk tangan. Ya, berhasil rencanaku. Siapa lagi yang kita keluarkan dari komunitas doa ini? Jangan sampai mereka berdoa. Pisahkan satu-satu. Kalau berkumpul nggak bisa kita jatuhkan. Tapi kalau sendiri-sendiri bisa kita patahkan. Ya. Jadi ketika komunitas doa mezbah pagi kita ini berkurang orangnya, maka tidak heran kenapa? Karena ketika kita membangun mezbah ini, iblis juga bekerja dengan giat-giatnya, meeting setiap saat. Gimana caranya menggagalkan mezbah doa ini? Agenda-agenda rohani yang akan diberikan. Toh iblis juga menggoda Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus dengan hal-hal rohani kok. Begitu juga dengan mezbah petang. Hal-hal rohani kok yang akan diberikan untuk membuat kita terpinggirkan, tersisihkan, tidak mengikuti mezbah. Hal-hal yang baik semua yang ada ditawarkan. Karena kalau ditawarkan hal-hal yang jahat, kita tahu kok memilih ini tidak. Tapi hal-hal yang terlihat rohani dan memang rohani, hanya untuk menjauhkan dari agenda utama, diberikanlah agenda yang tidak utama, tapi baik. Pagi hari ini saya didorong ya tadi untuk menyampaikan ini. Ada hal-hal besar yang Tuhan akan gerakkan. Ya. Tuhan datang untuk supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan.
Iblis akan memisahkan seseorang dari komunitasnya, dan setelah dipisahkan dia akan mencuri semua visi, ide-ide, hal-hal baik itu, dan dia mulai membunuh karakter orang itu, mimpi-mimpinya mulai dibunuh, dan akhirnya dia terbinasakan oleh planning-planning hidupnya sendiri. Itu cara kerja iblis. Dia akan pisahkan dulu domba ini dari kawanan, setelah itu dia curi semua visinya. Dia curi semua hal-hal baik yang sudah dia dapat dari komunitas sebelumnya. Setelah itu apa? Dia mulai bunuh mimpi-mimpi anak-anak itu, hal-hal yang baik. Dia bunuh mimpi, dia bunuh tujuan-tujuan yang bagus. Setelah itu apa? Dia binasakan dengan dia tanam kembali keinginan-keinginan duniawi. Dia binasakan si domba yang baik tadi ini. Yaitu tujuannya. Mencuri, membunuh, membinasakan dari visi yang benar. Tapi Tuhan datang memberi hidup, memberi visi, memberi tujuan, memberi arahan. Supaya apa? Supaya kita memilikinya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di mana? Di bumi kah? Iya. Tapi jangan fokus di bumi. Karena Tuhan tidak ingin kita hidup bermewah-mewah. Tuhan Yesus pemilik alam semesta. Tapi Tuhan Yesus jalan kaki kok penginjilan. Padahal pada saat itu sudah ada kuda. Tuhan Yesus ingin umatnya sederhana. Tapi yang dikerjakannya enggak sederhana, hal-hal besar. Cukup ada makan, ada minum, dan kamu bisa melakukan hal-hal besar kepada orang lain. Doa yang diajarkan Tuhan juga gitu, berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya, tidak minta 7 turunan. Karena apa? Karena Tuhan ingin kalau sudah dirimu cukup aja, maka fokuslah kepada orang lain. Fokuslah untuk menyampaikan, mengajarkan apa yang kuajarkan padamu. Ya. Hagai mengingatkan, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Nah, ini yang sering terjadi. Dan sungguh-sungguh pun aku ngikutin Tuhan ini, tapi banyak kali pekerjaanku yang tidak beres. Dia nggak sungguh-sungguh ngikuti Tuhan. Dia memanfaatkan Tuhan untuk keberhasilannya. Beda orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan dengan orang yang bersungguh-sungguh memanfaatkan Tuhan. Cek diri kita masing-masing. Jangan-jangan ketika membangun mezbah, niat kita memanfaatkan Tuhan. Cek. Tapi firman Tuhan jelas bilang, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, rumah Tuhan itu, mezbah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi fokusnya kemuliaan Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kitab Hagai ini kitab yang jelas sekali mengungkapkan isi hati Tuhan. Tapi sering diabaikan. Tuhan bilang kok, lompat kita kayak 19, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, kamu yang baru pertama kali ngikuti mezbah, perhatikan keadaanmu, mulai dari hari kamu membangun mezbah, ikut terlibat. Mulai serius berdoa kepada Tuhan. Secara pribadi pun kamu ikut berdoa kepada Tuhan, tidak hanya ngikut mezbah pagi ini. Mulai dari hari diletakkannya, dimulainya, mulai kamu berkata, aku mau serius Tuhan membangun mezbah. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan? Apakah masih nganggur dirimu? Apakah masih bingung kamu mau lakukan apa? Dan apakah pohon
pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah, mulai dari ini aku akan memberi berkat. Sikap sangat penting dalam membangun mezbah. Ketika sudah bicara tentang, kalau udah begini berarti kita bangun mezbah lah. Kalau niatnya hanya untuk diberkati, membangun mezbah, kita memanfaatkan mezbah untuk berkat kita. Tujuan tadi di awal bukan itu, bukan bicara tentang kita membangun mezbah. Membangun mezbah berbicara tentang rencana Tuhan, hal-hal besar tentang Tuhan, kemuliaan Tuhan. Bukan berbicara tentang apa untukku, apa nanti ku dapat, apa berkatku, apa aku, enggak kayak gitu. Itu sama dengan memanfaatkan mezbah untuk kepentingan pribadi. Abang ingatkan lagi, kamu ikut mezbah pagi, kamu ikut mezbah petang, tujuannya adalah apa yang Tuhan mau lakukan bukan untuk diriku tapi untuk bangsa ini. Di mana posisiku dari rencana Tuhan untuk bangsa ini? Di mana posisiku ketika Tuhan mau merencanakan Habakuk 2 ayat 14, di mana aku Tuhan di situ? Di pulau mana aku, di kota mana aku, di bagian mana aku? Akukah sender, akukah yang menjadi goer, atau aku prayer? Di bagian mana aku Tuhan? Agar kemuliaan-Mu nyata. Bukan berbicara apa berkat-Ku Tuhan. Nggak gitu. Di bagian mana aku Tuhan, apa yang harus kulakukan? Ini di mana Tuhan aku posisiku dalam rencana-Mu supaya segera Engkau melaksanakannya Tuhan dan aku terlibat di dalamnya untuk membuat penduduk Indonesia ini semuanya menjadi orang benar. Di mana posisiku Tuhan? Itu hal besar yang harus kita cari. Tapi Tuhan janjikan ini memang ada berkat besar untuk setiap orang yang mencari. Tapi kita nggak fokus ke sini, kita fokus ke sini. Istilahnya dulu waktu saya kuliah, kerjakan pekerjaan Tuhan. Nanti Tuhan akan menyelesaikan apa yang menjadi mimpimu. Dia sempurna untuk mewujudkan mimpimu. Tapi fokus aja mewujudkan mimpinya Tuhan. Amin. Ya. Jadi rekan-rekan, ada visi yang besar yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ada visi besar di yayasan ini. Ya. Ada visi besar yang tidak main-main. Di yayasan ini ada visi besar yang Tuhan sudah tanamkan di yayasan ini. Ya. Ada visi yang begini besarnya, ada misi yang begini luar biasa besarnya yang Tuhan taruhkan, dan ada gaya hidup yang Tuhan ingin kita miliki. Nggak sekedar kita ucapkan. Tapi untuk memahami rahasia visi ini, kita harus bangun mezbah, karena Tuhan yang beri, kita harus cari tahu, Tuhan, di visi ini di mana posisiku? Profesional dan apostolik ini, di mana? Kenapa kita selalu ucapkan ini setiap kita selesai berdoa? Apakah untuk rutinitas doang? Tidak sekedar itu. Agar ada tergelitik di hati kita untuk mencari tahu. Aku ada di giving ministry Tuhan. Visinya seperti ini. Misinya seperti ini. Di mana posisiku di sini Tuhan? Aku nggak mau numpang lewat saja. Cari tahu di dalam mezbah itu. Amin. Saya pikir sampai di sini Abang sharekan kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya kita sama-sama mengucapkan visi ini. Buka mic-nya. Mari. 1, 2, 3.
Visi Giving Ministry. Jadi tempat persemaian bagi anak-anak Tuhan untuk menggali dan mengembangkan potensi baik secara profesional, apostolik, agar berbuah dan siap memberkati Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dan bangsa-bangsa. Misi Giving Ministry. Satu, membentuk komunitas yang berkarakter Kristus, secara apostolik dan profesional. Kedua, hadir sebagai solusi bagi orang-orang yang tidak diperhatikan, kaum miskin, kaum papa, hamba Tuhan, dan lain-lain. Tiga, membentuk dan menumbuhkan semangat kewirausahaan. Secara reguler mengadakan event kerohanian dalam penjangkauan anak-anak, pemuda, kaum profesional, bahkan berbagai pelayanan kerohanian lainnya. 7 perilaku givers. Satu, selalu menjadi bagian dari solusi. Kedua, selalu mempunyai program. Ketiga, selalu berkata, mari saya bantu. Empat, selalu melihat solusi di setiap masalah. Lima, selalu berkata bisa walaupun dalam keadaan sulit. Enam, selalu mempunyai ide dalam setiap pekerjaan. Tujuh, selalu mempunyai arah atau target. Oke, rekan-rekan, mari kita bersatu dalam doa. Silakan dibuka kameranya kalau bisa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu, seruan yang Kau berikan bagi kami, mengingatkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami masuk dalam bilangan yang setia oleh anugerah-Mu membangun mesbah pagi. Tuhan juga akan menggerakkan kami dengan pengertian yang benar, sehingga kami bisa melakukannya dengan setia untuk mesbah petang. Bahkan mesbah-mesbah pribadi kami Tuhan akan terus mendorong kami, karena kami sadar kami harus terus berkomunikasi dengan-Mu ya Bapa. Engkaulah kekuatan kami. Kami tidak akan melangkah kalau Tuhan tidak memerintahkan kami melangkah. Kami tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak menyertai kami. Kami butuh sekali penyertaan Tuhan. Kami menyadari penyertaan-Mu yang paling utama yang membuat kami berhasil dan tidak tersesat. Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk iman kami yang bisa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih kami masuk dalam bilangan jiwa-jiwa yang mempercayai Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu, kami juga Tuhan angkat, Tuhan percayakan satu hal-hal besar yang akan kami kerjakan ke depan. Perlengkapi kami untuk hal-hal besar itu Tuhan. Perlengkapi kami, beritahukan kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan secara pribadi dan secara bersama-sama. Apa yang harus kami karyakan Tuhan. Remakan visi dan misi giving ini bagi kami. Bantu kami untuk melakukan 7 perilaku givers Tuhan yang kami sepakati ya Bapa. Kami berdoa kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih kami serahkan mesbah pagi ini, mesbah petang ke dalam tangan-Mu, ke dalam penyertaan-Mu, dan kami bermohon tambah-tambahkanlah bilangan kami. Terpujilah nama Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Hotma. Nanti perbaiki apanya ya Hot? Mic-nya. Ya. Tadi kamu menyembah Tuhan, suaranya dari abang. Mantap kali kita memang. Puji Tuhan.